Dalam ekspedisi Danau Purba, saya berkesempatan menjejakkan kaki lebih jauh untuk mengenal Danau Matano. Berada di kawasan Wallacea, membuat tepian Danau Purba ini juga menjadi rumah bagi aneka ragam tumbuhan. Tercatat 7 spesies flora endemik yang terdapat di daerah ini, termasuk dengen. Nah, kali ini saya bersama teman-teman mau mencari salah satu buah hutan yang langka. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dengen merupakan sebutan lokal untuk tumbuhan simpur. Tidak termasuk tumbuhan bernilai ekonomis tinggi sehingga jarang dibudidayakan di daerah lain. Nah, ini semua pohonnya ya? Betul. Wih, ini kalau dilihat-lihat banyak sekali pohonnya. Tapi ini juga buahnya kayaknya masih belum terlalu banyak karena lagi masih musim pacekliknya. Karena buah dengen ini mulai berbuah banyak itu dari pertengahan hingga akhir tahun. Meski belum memasuki musimnya, saya beruntung karena tetap menemukan buah dengen. Bahkan beberapa buah nampak berjatuhan. Karena di bawah banyak yang busuk, jadi saya mau nyoba nyari yang di atas-atas pakai gala atau kalau di sini nyebutnya pajolo. Jadi mau jolo-jolo buah dengen yang di atas. Memiliki ukuran yang kecil, tidak mudah mengambil buah ini menggunakan gala. Wah! Dapat satu, Kak. Wah. Nih kalau yang di pohon dia bentuknya masih nguncup kayak gini tapi dalamnya udah mateng. Mantap. Buah cantik berwarna cerah ini memiliki bentuk mirip jeruk yang beruas dan terbungkus kulit tipis. Begitu matang, dengen mengembang sempurna dengan kulit menyerupai bunga. Nah, jadi pohon dengen ini baru bisa berbuah di usia 5 tahun ke atas. Makanya nih tinggi-tinggi sekali pohonnya. Itu ada satu buah di atas yang tinggi banget. Nah, kayaknya kalau pakai gala ini nggak nyampe, jadi kayaknya harus manjat nih. Pohon dengen dapat tumbuh hingga 30 meter. Sebagai pohon berkayu, dengen memungkinkan untuk dipanjat. Untungnya di sini ada dahan yang melintang, jadi bisa buat pijakan. Enak nih. Hup! Sebelum mekar dan berwarna kekuningan, agak sulit menemukan buah dengen. Warnanya yang hijau tersamar di antara dedaunan. Kak, tangkap ya. Isi. Yeay. Wah. Capek banget nyari di atas dan ini kayaknya udah habis, jadi saya mau turun dulu. Gatel banyak semut. Meski tidak terlalu tinggi, saya tetap harus turun dengan hati-hati. Ternyata turunnya nggak segampang naiknya. Ini karena capek sekali kayaknya enak nih buat nyobain buah dengennya langsung. Sekalian mengembalikan tenaga. Boleh kita coba ya? Yuk. Ini yang besar. Enak banget nih pasti. Wah, ini yang besar-besar ini mantap nih. Kita cobain ya, Kak. Wah, ini saat dibelah, ini bentuknya berruas-ruas kayak jeruk. Kita coba rasanya ya. Silakan. Memiliki warnanya yang menggoda, menarik saya untuk mencicipinya. Sebagai buah hutan, dengen termasuk jenis buah yang aman untuk dikonsumsi. Meskipun dia asam, tapi kalau udah mateng dan besar kayak gini, itu ada manis-manisnya. Ini sih seger banget ya. Dari rasanya aja udah ketahuan kalau ini kaya akan vitamin C. Meski rasanya masam, buah ini masih kalah populer dengan jeruk nipis maupun asam Jawa. Populasinya masih jarang ditemukan di luar Pulau Sulawesi. Sayangnya pohon dengen ini semakin sulit ditemukan karena lahan hutan semakin sempit juga. Petualangan saya menyusuri tepian Danau Matano tidaklah lengkap tanpa menikmati pengalaman camping di pantai Wotunu. Matahari pagi yang baru saja menampakkan cahayanya mengajak kami untuk memulai hari. Pagi ini kita bangun disambut dengan suasana yang sendu. Nah, ini cocok banget kalau kita bikin sarapan yang berkuah ya, Om. Siap. Nah, sekarang kita siapin dulu meja dan alat-alatnya.
Kami memutuskan untuk mengisi perut dengan hasil tangkapan ikan butini yang saya peroleh. Lauk ini diolah menjadi kuliner khas Luwu, yaitu parede. Nah, untuk menambahkan rasa masam di masakan kali ini, kita pakai buah dengen. Enaknya ini buah dengen tuh gampang banget untuk dilepas-lepasin kayak gini. Nggak perlu pakai pisau lagi nih. Bumbu halus saya siapkan. Buah berwarna kuning yang berasal dari kunyit menjadi bahan wajib dalam kuliner ini. Karakter daging ikan butini yang mudah hancur memaksa kami untuk mengolahnya dalam waktu singkat. Nah, ikan butini ini memiliki aroma khas yang sangat kuat. Jadi emang paling cocok itu dijadikan olahan dengan rasa yang sama-sama kuat untuk mengimbangi. Nah, untungnya udah ditambahin dengan buah dengen. Jadi bisa mengurangi lagi rasa amisnya. Identitas rasanya yang kuat membuat hasil perairan ini tidak terlalu digemari, kecuali bagi masyarakat asli Sorowako. Gak sia-sia saya bertualang ke Danau Matano. Saya jadi berkesempatan untuk mencoba ikan purba dan tanaman endemik setempat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Danau Matano menyajikan petualangan lain yang memacu adrenalin. Terbentang luas dengan ombak yang tenang, danau ini menjadi lintasan speedboat berlalu kencang dengan leluasa. Destinasi ini hadir sebagai salah satu spot yang diburu para pecinta olahraga air. Danau seluas ratusan kilometer ini menjadi arena yang tepat untuk bermain ski air. Dan kali ini saya mau menjajal olahraga ekstrim ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Meski tidak sepopuler olahraga lainnya, ski air telah dikenal masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan sejak tahun 1952. Melihat para atlet menunjukkan kelihayan berseluncur, membuat saya tertarik untuk mencoba. Ternyata jauh lebih sulit dari yang saya kira. Meskipun posturnya udah bener, tapi tetap nggak akan bisa berdiri kalau kita nggak berani. Ini tadi takutnya cuma masalah goyang sedikit aja langsung saya lepas. Percobaan pertama, saya cukup kesulitan mengimbangi tarikan speedboat yang bisa mencapai kecepatan puluhan kilometer per jam. Bener ini emang main di kekuatan otot lengan dan kaki. Ini kalau belum siap, itu kaki saya langsung ketarik terbuka saat perahunya sudah full speed. Oke, boleh full. Ketika sudah terjatuh, tali otomatis harus dilepas. Cara ini lebih aman untuk menghindari resiko terseret speedboat. Ini belum apa-apa, beneran belum apa-apa. Saya masih kesusahan buat berdiri di atas air. Oke, coba balancein papan dulu. Yang penting papan lurus. Dan tangan juga harus lurus. Jadi bukan tali yang kita tarik, melainkan kita yang mengikuti tali. Dan posisi di air badannya itu sedikit dijongkokkan. Saya harus memahami kunci pertama untuk menjaga papan tetap berada di posisi ideal, yaitu dengan mengandalkan kuda-kuda kaki. Goyang lagi, tapi seenggaknya happy karena udah bisa berdiri. Walaupun cuma 2 detik, mungkin nggak sampai 1 detik aja berdirinya, tapi seenggaknya udah ada gambaran kayak gimana caranya. Jadi lutut emang benar harus posisi kuda-kuda dan dikuatin saat kita udah balance, baru kita naikin badan dari air. Itu yang menurut saya lumayan challenging. Baru bisa 1 detik udah happy. Sudah tidak terhitung berapa banyak percobaan gagal, namun akhirnya saya menunjukkan kemajuan. Saya semakin penasaran untuk benar-benar berdiri di atas papan ski.
menit, tapi tetap ada increase daripada pertama kali waktu saya coba tadi. Bisa beberapa detik di atas. Belum boleh bangga karena belum ada apa-apanya sama teman-teman yang senior. Tapi seenggaknya harus usahain lagi. Semakin banyak evaluasi serta masukan membuat saya belum mau menyerah. Oke, sekarang saya tahu kesalahan yang barusan. Karena meskipun udah sampai atas, udah berhasil berdiri, tapi kondisi lutut masih tertekuk. Jadi ternyata kalau udah sampai atas itu harus benar-benar lutut kita lurus seperti berdiri. Posisi badan sangat mempengaruhi keseimbangan. Badan harus selalu diposisikan melawan arah tarikan. Terdengar sederhana, namun sulit untuk dipraktekkan. Susah. Ini benar-benar salah satu olahraga paling susah yang pernah saya pelajari. Jadi meskipun saya pakai board yang beginner friendly, ini yang lebih pendek daripada yang untuk orang pro, tetap aja kesulitan. Ombak datang. Setelah berulang kali mencoba, saya memutuskan untuk beristirahat sambil mengamati teman-teman beraksi. Teknik slalom yaitu meluncur dari kanan ke kiri tampak mereka kuasai dengan mudah. Beberapa trik seperti memegang tali menggunakan satu tangan juga dilakukan dengan percaya diri. Menikmati Danau Matano dengan water ski bukan hanya tentang nyali, namun juga mengajarkan saya untuk gigih dalam berproses. Ikuti jejak saya, jejak petualang.